pagi Bapa. Di pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Karena setiap kami Tuhan memerlukan Engkau setiap waktu ya Bapa. Inilah doa dan pujian kami. Kami rindu terus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkati setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami perlu Kau. Setiap jam kami perlu Kau Tuhan. Allah dan Raja kami, pencipta segalanya. Oh Yesus, kami perlu Kau sekarang dan selamanya. Hey, ya ya la 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 sata. Hey, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom
Bapak Ibu Saudara, kembali kita dalam renungan Raise Up, dan hari ini kita akan mempelajari renungan yang diambil dari Perjanjian Lama. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja 1. Judulnya Nabi Elia menubuatkan kematian kepada Raja Ahazia. Saya ambil dari ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Jawab mereka kepadanya, ada orang datang menemui kami dan berkata kepada kami, kembalilah kepada raja yang telah mengutus kamu dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh bertanya kepada Beelzebub ilah di Ekron. Ayat ini begitu jelas disampaikan, berlatar belakang Raja Ahazia merupakan Raja Israel Utara, raja sebagai pengganti dari Raja Ahab. Kita tahu bahwa sejarah bangsa Israel sangat related dengan kita sebagai Israel rohani. Kehidupan yang terjadi pada zaman ini tentu tidak lepas dari kisah yang pernah kita pelajari dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, yaitu tentang bangsa Israel. Kita tentu melihat dari kacamata rohani. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama mengatakan kepada kita bahwa kita adalah imamat yang rajani. Hari ini kita kembali belajar dari kisah Ahazia, seorang raja yang pendahulunya adalah ayah dari Raja Ahab. Kita tahu kebejatan Raja Ahab rupanya diwarisi oleh Raja Ahazia. Apa yang diwarisi? Bahwa Raja Ahazia tidak mengutamakan Tuhan. Kita ingat bahwa ada satu firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Allah begitu cemburu kepada bangsa Israel karena bangsa Israel tidak mengindahkan Tuhan. Kita tahu sebagai seorang raja seharusnya Ahazia membawa bangsa Israel dan rakyatnya untuk datang kepada Tuhan. Tetapi melalui kekuasaannya dan melalui kesombongannya, Raja Ahazia malah lebih memilih Beelzebub. Beelzebub adalah berhala yang berasal dari daerah Filistin kuno, yang kita tahu dia merupakan salah satu penghulu dari kerajaan kegelapan. Ini merupakan kejijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan juga kepada kita sebagai imamat yang rajani, jangan pernah ada Allah lain di hadapanku. Ingat saudara, masalah sekecil apapun kita harus datang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil di hadapan kita. Karena kita tahu bahwa Goliat itu jatuh melalui sebuah batu kecil, kerikil, yang dipegang oleh seorang Raja Daud. Begitu juga dengan kita, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil. Kita selalu ingat, hal kecil pun, hal sepele pun, itu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah ada Allah lain di hadapan Tuhan. Kita percaya sebagai bangsa Israel rohani, sebagai imamat yang rajani, kita ingat kemanapun, hal apapun yang kita butuhkan, kita harus ingat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dia penolong dalam kehidupan kita, dan jangan pernah sekali-kali melupakan dia. Dan apa yang kita pelajari dari kisah dari rahasia ini selanjutnya? Ingat yang pertama, jangan pernah ada Allah lain di hadapanku. Kita harus selalu ingat Tuhan. Hal yang kedua, saya akan bacakan dari kisah Raja Ahazia yang ditegur oleh Elia. Yaitu saya baca mulai dari ayat yang ke-13. Ini ayat yang terakhir. Lalu turunlah api Allah dari langit dan memakan habis dia serta 50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Ingat, Raja Ahazia mengutus perwira yang ketiga yang minta dihadapkan kepada Raja Elia. Ingat, perwira yang ketiga. Jadi sudah ada perwira pertama, perwira kedua, dan ini perwira yang ketiga. Kita lihat apa yang terjadi dengan perwira ketiga. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu.
kita perhatikan. Hal kedua, sebagai seorang raja, Ahazia seharusnya memiliki kerendahan hati di hadapan nabinya Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita bisa jadi kita sebagai seorang pemimpin di kantor, mungkin kita sebagai seorang bos, mungkin kita sebagai seorang pemimpin rohani yang membawahi banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda, atau bahkan orang-orang yang baru percaya. Tetaplah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab Raja Ahazia yang begitu sombong mengirim 3 perwiranya. Perwira yang ketiga memiliki hati yang mulia. Dengan hikmat dia memiliki kerendahan hati di hadapan Elia. Dan perwira ini bersama 50 anak buahnya selamat dan tidak hangus oleh apinya Tuhan. Ini yang kita dapat pelajari, miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat berfungsi sebagai imamat yang rajani. Dimanapun kita berada, di tengah keluarga, pekerjaan, dan rekan-rekan bisnis, rekan-rekan pelayanan kita, tetap milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati membuat kita menjadi seperti imamat yang rajani, raja yang lemah lembut, yang sama seperti Daud. Kita bersyukur firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa kerendahan hati itu mendahului kejayaan, tetapi kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kita bersyukur firman Tuhan kali ini kiranya mengingatkan setiap kita, dan kita percaya bahwa hari ini kita akan menang ketika kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tutup renungan kali ini dengan doa. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberikan kelemah lembutan kepada setiap kita. Tuhan selalu mengingatkan bahwa hanya Engkau Tuhan Raja satu-satunya dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah Yesus penolong kehidupan kami. Dan biarlah melalui kuasa yang datang daripadamu Tuhan, kami juga memiliki kerendahan hati untuk kami selalu mengandalkan akan Engkau. Kami memiliki kerendahan hati sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih ya Abah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 1. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu, dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia, orang Tisbe.' Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, 'Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah.' Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, 'Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun.' Tetapi Elia menjawab mereka, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, 'Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka?
Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?